Assalamualaikum, salam cinta dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mira yang tentunya menyampaikan informasi-informasi yang cepat dan akurat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik. Bahwa kami pihak sekolah tidak pernah menyatakan menolak anak ABK karena kami pernah menerima sebelumnya 2 tahun berturut-turut kami menerima 2 orang anak ABK. Kami mengurus mereka di sini, ya kan, dengan sesuai dengan diagnosa dari dokternya atau dari orang tuanya, ya kan, istilahnya dari bagaimana cara kita mengurus anak ini, kita selalu ya Pak ya, bersama-sama gitu ya kan. Jadi ada kerjasama yang baik antara pihak orang tua dan sekolah. Kemudian faktanya sebenarnya calon peserta didik yang ABK tahun sekarang ini, yang terbaru ini, kita terima pendaftarannya. Ada bukti pendaftarannya Pak ya dari PPDB ini. Dan kemudian pada saat verifikasi itu tidak melengkapi datanya, berkasnya. Datanya itu kan belum ada dari surat dokter psikologinya tentang anak ini, kemana minat bakatnya sampai ke jurusan apa yang sesuai dengan ABK-nya tadi. Karena sekarang sudah ada Pak. Kalau dulu kan juknisnya nggak ada Pak, sekarang ada di juknis, terus ada psikolog dari dokternya, ya kan gitu. Jadi intinya kami pada saat verifikasi itu memanggil orang tua. Memang saya panggil karena memang pada verifikator saat itu kan bahwa orang tua ini yang datang atau ibunya yang datang itu tidak melengkapi berkas. Kemudian ibunya masih ingin terus harus diverifikasi terus gitu ya. Lalu verifikator atau kaprodinya meminta saya untuk bisa memberikan ke orang tua pengertian, ya kan. Kemudian berdasarkan juga pengamatan kami di lapangan panitia PPDB, anak ini kan psikomotoriknya nggak jalan, ya kan, karena dia kan memang maaf ya di kursi roda, dan kemudian kognitifnya juga tidak jalan Pak, tidak mandiri juga anak ini. Dan dengan Ferian ini ya, dan ini kan masih mandiri gitu ya kan, dan juga mohon maaf juga tidak bisa berpikirnya gitu ya kan. Dan itu kerjasamanya juga nanti kan layaknya siswa yang lain yang ABK yang sudah pernah kami terima itu berbeda. Yang Ferian, yang Rehan ini berbeda dengan sebelumnya. Kemudian juga kami tuh minta di juknis itu kan tadi ada ya, di juknis ini tuh ada kalau seandainya ada surat rekomendasi dari dokter bisa dia bersekolah di sini. Kan ada lagi di juknis selanjutnya itu bahwa ketersediaan SDM pendidik dan sarana prasarana mendukung Rehan tadi gitu loh, calon siswa tadi. Nah itu saya katakan ke orang tuanya, saya kan mengatakan ke orang tuanya itu dengan harapan istilahnya memberikan kepada orang tua itu, ini loh Bu, anak ibu kalau di sini tuh kami kan nggak punya tenaga khusus, kami juga sarana prasarana ini nggak bisa untuk yang berkursi roda, ya kan. Sudah tuh kan kami praktek TKJ itu kan di lantai 2 semua, ya kan. Kemudian kita kan nanti butuh 70% itu kan adalah praktek, karena kita SMK, apalagi sekarang dengan kurikulum yang baru ini 70% itu adalah praktek atau dengan PJBL. Pada saat saya panggil orang tuanya itu ke dalam ruangan saya di bawah itu, saya memberikan itu memang mendahului dari seleksi tadi gitu ya, kan masih mendahului dari lulus dan tidak lulus. Tapi kan harapan saya orang tuanya bisa berpikir, oh ternyata anak saya tidak bisa di sini gitu ya kan, mumpung masih tahap 1 gitu loh, masih bisa mendaftar ke tempat yang lain, apakah SMA, ya kan. Dan kita juga bekerja sama juga dengan Pak Camat ya, Pak Camat, sudah tuh Pak Lurah juga, sudah tuh Dinkes din sosial, ya orang sosial juga, bagian sosialnya juga memberikan pengertian kepada ibu itu loh, kalau anak ini untuk di SMK itu kan berat gitu loh, ya enggak. Nah mungkin cara saya menyampaikan atau nggak mengerti ibu tadi, atau mungkin saya yang salah juga lah, karena saya salah memberikan penyampaian, ya kan. Tadi itu kita panggil lagi, ya kan, siangnya ya sekitar jam 2 jam 3 ya, kita panggil lagi nih dengan orang tuanya. Saya bilang, ibu, oke Bu, sekarang minta maaf kalau cara penyampaian saya salah tadi, ya kan. Kan ibu juga belum ada keputusan diterima dan tidak diterima, karena masih dalam taraf verifikasi. Belum ada pengumuman kelulusan diterima atau tidak diterima, karena ini masih dalam taraf verifikasi dan taraf proses. Itu kan tadi saya menyampaikan itu kan biar nanti ada ini loh Pak, misalnya ada pilihan yang lain gitu loh.
gitu kan, karena dilihat juga pada saat yang daftar kan anak tersebut tidak bisa menulis Pak, karena ibunya yang menulis ya, berarti kan motoriknya kena juga gitu loh kan. Nah kemudian datang ibunya, saya bilang ibu ini kan difasilitasi sama Pak Camat, Pak Lurah, sosial juga untuk ke dokter psikologi dulu, minta surat keterangan dari medis untuk program keahlian sesuai dengan hasil diagnosanya tersebut, karena kan harus dilengkapi. Nah jadi sekarang ini intinya kami tuh nggak pernah menolak sama sekali ABK, karena itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara adalah untuk ABK ini nggak ada pengecualian, maksudnya nggak ada diskriminasi. Cuma dalam kasus ini Rehantri kan berbeda dengan kalian, beda dengan internalisasi juga beda dulu. Jadi ini kan betul benar-benar harus kita jangan sampai anaknya nanti sekolah tuh di sini malah nggak nyaman seperti Varian. Yang Varian nyaman di sini? Nyaman. Ya kita kan maunya anak ini bersekolah dengan nyaman, bahagia seperti anak-anak yang lain. Apalagi di masa mudanya tadi dengan sekolah yang sangat menyenangkan tadi. Nah kita berharap bahwa diselesaikanlah berkasnya. Ya, jadi kami berharap pada ibu calon peserta siswa PPDB ini bahwa ini masih ada waktu kan untuk menyelesaikan berkasnya, dan mudah-mudahan ada nanti kami mendapatkan ternyata anak ini cocoknya di sini loh, ya kan. Jadi kayak Varian ya, waktu itu dia nggak cocok di Farmasi, kita panggil orang tuanya, nggak cocok di sini, bagaimana kalau di sini menangani ini begini loh. Jadi kita selalu bicara terus dengan wali kelas, dengan orang tua, yang nggak selalu menyemangati Varian juga gitu ya kan. Jadi saya ingin siswa-siswa saya mau yang normal maupun ABK di sekolah ini tuh mereka tetap bahagia, ya kan, sama semuanya. Jadi dari kami pihak sekolah juga ada data sebelumnya di SMP, nanti bisa dilihat bahwa yang bersangkutan tuh tidak benar memiliki prestasi dan beasiswa baik akademik maupun non akademik, ini dari sekolah sebelumnya. Kemudian yang bersangkutan juga mendapatkan bantuan PIP sebenarnya dan kursi roda, ya kan. Kemudian pihak sekolah juga sebelumnya sudah memberikan pengertian pada orang tuanya, pada ibunya, pada bapak dan ibunya tentang SMA, perbedaan SMA dan SMK. Melihat kondisinya disarankan oleh pihak sekolah SMP itu ke SMA saja, ya kan. Karena SMK itu bagian dari vokasi, jadi lebih banyak pembelajaran PJBL-nya dan PKL-nya. Kemudian juga kita lihat dari hasil nilainya juga kemampuan akademik juga tidak terlalu menonjol di antara teman-temannya, berarti kan kurang lebih yang saya katakan kognitifnya juga kurang, psikomotoriknya juga kurang. Jadi dari saya seperti itu. Mudah-mudahan keterangan ini bisa meluruskan apa yang diberitakan selama ini, bahwa kami SMK Negeri 15 Kota Bekasi tidak pernah menolak ABK. Kami menganggap mereka anak-anak kami juga, tapi harus sesuai dengan jenis PPDB yang ada, harus sesuai dengan SOP yang ada. Untuk itu kami mohon minta maaf pada yang sudah misalnya ada salah di situ pengertiannya, kami mohon maaf, dan kami akan tetap melayani dengan baik, karena kami memang adalah melayani siswa kami, orang tua dan masyarakat sekitar sini.